di tengah keseharian kita yang terjebak dengan pekerjaan sehari-hari yang administratif dan bersifat sangat yaitu membebani dari pagi sampai sore, kita menjadi manusia yang berparadigma mekanis, entah karena itu sesuatu yang karena pekerjaan atau kita karena hal tersebut menjadi struktur dalam kesadaran kita sehingga kita tidak bisa berpikir lagi secara mendalam tentang keseharian kita, bahkan untuk memikirkan apa sebenarnya tujuan dari kebahagiaan kita ini jarang lagi atau tidak dipertanyakan lagi oleh kita. Maka ketika kita pulang atau manusia yang mengalami hidup yang mekanis, ketika dia pulang ke rumahnya dengan sisa-sisa tenaga yang mungkin capek, rumah dan di rumah pun mungkin ada kerjaan lagi, dan itu membuat lelah juga, mungkin tidur juga. Tapi untuk beberapa orang, mereka yang ingin berpikir tentang filsafat, ada selalu waktu untuk itu. Mereka akan mengevaluasi kembali tentang keberadaan mereka di dunia, apa yang telah mereka lakukan, bahkan sedikit abstraksi memikirkan tentang Heidegger, mungkin memikirkan tentang teorinya Mula Sadra mengenai harokah jauhariyah. Tapi pada dasarnya manusia itu dia akan memikirkan tentang keberadaan dirinya. Rasionalitasnya itu akan menghadirkan suatu pertanyaan mengenai apa yang absolut, apa sih yang mutlak benar, dan apa sih tujuan dari hakiki kehidupan kita di dunia ini. Apalagi mereka yang mungkin dalam kehidupannya atau di dalam tempat pekerjaan, di masyarakat, mengalami kesulitan, bahkan mereka tertindas, pasti akan mereka memikirkan tentang suatu keadaan mereka yang lebih eksistensial. Karena pemahaman mengenai sesuatu yang bersifat eksistensial itu ketika kita mengalami penderitaan. Penderitaan itulah yang akan membuat kita menyadari tentang eksistensi diri kita. Dan tentu saja persoalan mengenai eksistensi itu bukan hanya berbicara mengenai ada sebagai realitas yang mendasar, ada sebagai realitas yang menyebabkan segala-galanya, tapi sebagaimana eksistensialis misalnya dipraktekkan oleh Kierkegaard atau Sartre, dan eksistensialis lagi, yang lain lagi. Eksistensialis itu berbicara mengenai cara mengada di dunia. Ya, kita di dunia ini mengalami, katakanlah meminjam istilah dari Albert Camus, bahwa kita ini mengalami penderitaan. Hidup di dunia ini menderita. Tapi karena kita udah tanggung di dunia ini, kita mengalami keterlemparan ke dunia ini, ya tidak ada pilihan lain, kita harus menjalaninya. Dan berfilsafat itu adalah menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu yang menyenangkan atau tragedi. Dan ini seperti kehidupan biasa-biasa saja, tapi kita memahami apa yang terjadi kepada kita lebih rasional, lebih fenomenologis, dan memikirkan sesuatu yang lebih mendasar tentang penghayatan hidup itu sendiri. Dan ini mungkin kita renungkan di malam hari ketika tenaga kita sudah mulai mengecil, kita tidak mungkin sedikit konsentrasi, tapi tersirat pertanyaan mengenai bagaimana cara kita berada di dunia. Bagaimana kita bisa menjadi kata Nietzsche itu sebagai kita punya kehendak, kita punya will,
punya will yang bisa membuat kita menyadari sesuatu hidup ini pilihan kita sendiri. Dan tentu saja tidak semua orang bisa memahami, tapi mungkin mereka atau saya sendiri untuk meraih kebebasan itu mungkin harus mikir-mikir dulu. Tapi menginsafi bahwa filsafat itu membuat kita menyadari bahwa apa yang terjadi itu adalah bagian dari refleksi pemikiran. Bukan sekedar refleksi, karena rasionalitas dikaitkan dengan eksistensialisme atau fenomenologi, berusaha untuk mengalami keseharian kita itu sebagai sesuatu yang bersifat memproduksi makna, bisa merubah keadaan. Apalagi kita memahami misalnya Harokah Al-Jauhariyah dari Mullah Sadra, bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang benar itu harus memahami tentang evolusi. Evolusi di sini bukan evolusi Darwin, tapi tentang perbaikan hidup. Semakin baik hidupnya, semakin bahagia, ataupun bisa mengendalikan kesusahan di dalam diri kita. Itulah berfilsafat dalam keseharian kita. Kita harus memahami hidup itu memiliki gradasi kehidupan yang harus lebih baik, lebih rasional, bisa mempunyai pertimbangan yang jelas secara akal dan bisa dikorespondensi secara fakta. Kemudian juga kemampuan untuk mengembangkan intuisi, yang dimana di sana adalah daya batin yang memang harus kita latih. Entah kita sering berempati kepada orang lain, mungkin sering bersedekah, dan di sana kita akan memahami segala hal itu lebih halus lagi. Jadi tentu saja kita harus tetap semangat di pandemik ini. Semoga bisa merasakan kebahagiaan saat ini juga. Dan berfilsafat di keseharian gitu, ya bagaimana kita merenungi tentang cara kita mengada di dunia, mendengar sang ada menjadi dasein yang otentik, meskipun kita terjebak dengan mekanisme administratif kehidupan kita. Baik, terima kasih, itu aja yang mungkin saya sampaikan. Oke, terima kasih.